弥陀佛，世界各地的莲花童子们，大家早上好，午安，晚上吉祥。我是今天的 malam kepada para peserta kuliah online. Sebentar lagi kita akan memulai kuliah online yang diadakan oleh Departemen Pendidikan dari TBF. Kelas akan dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pada pertemuan pada hari ini akan dibahas tentang pengulasan sadhana Tantra Satya Buddha secara detail yang mengulas tentang sadhana catur sarana. Waktu akan segera dimulai, bentar lagi ya, masih ada 6 menit.
diharapkan kepada para peserta untuk mempersiapkan buku catatannya dan menyimak dengan baik.美丽讲师好，我们的翻译员，还有我们的 PPT 播放员邱韵助教、一翔助教、邵明师姐、做人讲师、慧仙师姐新加坡的叶华助教我看到我们的最可爱、最亲爱的联合上师吉祥，还有小香助教好。好的，还有这个法师好，还有我们的辅导员伟华讲师吉祥，还有很多还有我看到了我们的会长高成祖上师，上师吉祥，上师晚安，还有很多的同门，大家好，也看到了我们的授课师莲意上师，莲意上师好，还有我们的辅导 Hari 员。 ini kelas akan tetap dibawakan oleh guru pembimbing kita adalah pemateri kita yang kita hormati adalah Acarya Shelin I. Dan seperti biasa, dipersilakan kepada para peserta untuk memberi nama, ya, merename nama kalian di Zoom, dan jangan lupa untuk membuka video, kamera video apabila bisa dan sinyalnya mendukung, dan jangan lupa untuk mematikan mikrofon. Apabila ingin bertanya, silakan ketik di grup chat. 所以2023世界真佛宗众务委员会发起为圣尊祈福活动，祈请大力金刚护佑圣尊，而我们真佛宗全球网络同修也响应这个为圣尊祈福活动，从本月20号开始线上持大力金刚心咒及同修大力金刚念诵法，敬请大家共同上线持咒大力金刚心咒，回向师尊健康安泰。请看荧幕是的。 Bagi yang ingin melihat ini, kita tahu bahwa sebelumnya mungkin ada yang sudah mendengar berita bahwa Maha Guru kita telah tidak enak badan selama 1 bulan. Oleh karena itu dari CBF mengadakan doa bersama ya untuk menjapa mantra Mahabala Tali Cinkang ya yang akan diadakan pada sebentar lagi ya. Diharapkan partisipasi kepada dari para peserta, para umat sekalian, para tempat ibadah untuk mendukung acara kegiatan pelafalan mantra Mahabala ini. Upaya untuk melimpahkan jasa kepada Maha Guru kita agar Maha Guru dapat senantiasa dalam keadaan sehat selalu dan dapat menetap di dunia selamanya. Dan ini adalah di mana daftar nama absensi yang para peserta yang ada melakukan absen hariannya seperti melakukan sadhana tertentu ataupun menjapa mantra di setiap harinya telah didaftarkan di link tersebut dan di print out, setelah itu diberkati oleh Maha Guru. Amitofo semuanya, apakah kalian semua telah melihat tadi di daftar kertas tadi terdapat tanda tangan dari Maha Guru? Itu merupakan salah satu simbolis dari pemberkatan oleh Maha Guru. Jadi diharapkan terus menerus untuk melanjutkan absensi ini, jangan mundur di tengah jalan ataupun jangan sudah berhenti ya, karena kita tahu semua absensi yang dilakukan oleh kalian setiap harinya, ya seperti melakukan namaskara ataupun melakukan ritual sadhana lainnya, itu semua upaya untuk demi diri kalian sendiri. Terima kasih kepada Lianhe Shangshi.
Waktu sudah hampir ya dekat ya, sudah hampir dimulai. Mari kita persilakan kepada Acarya Shelin I untuk memberikan materi pada hari ini.把疑问先写下来，等到事宜解惑环节的时候呢，才写上来，不然我怕看漏了。 Apabila ada pertanyaan dalam kelas ya, silakan ditulis di grup chat. Baik, sekarang sudah jam 7 waktu Indonesia Barat. Pertama-tama marilah kita melakukan bersihkan anjali, sembah sujud kepada Mahamula Acarya Dharma Raja Lenseng, sembah sujud kepada para guru sesepuh Chen Focong, sembah sujud kepada para Buddha, Bodhisattva, Dharmapala dan Dewa, senantiasa memberkati kita semua pada hari ini dapat mengikuti kelas dengan baik dan benar. Menjapa mantra Mahaguru 7 kali, Om Guru Lenseng Siti Hom, 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 Om Guru Lenseng Siti Hom. Amitofo. Selamat datang kepada semuanya. Yang terhormat kepada Acarya Shelin He, yang terhormat Acarya Shelin I, yang terhormat segenap pengurus TBF, yang terhormat segenap acarya, yang terhormat Jiao Shou Shi, Fa Shi, Jiang Shi, Zhu Jiao, dan para peserta umat lainnya, dan perwakilan tempat ibadah. Selamat malam semuanya. Amitofo. Selamat datang di kelas online Chen Focong di bab kedua yang mengulas tentang sadana catur sarana. Di minggu sebelumnya kita telah membahas tentang sadana mahapuja. Kita telah membahas tentang beberapa poin-poin seperti makna dari mahapuja, warna-warna dari persembahan, jenis-jenis dari persembahan, dan lain-lainnya. Dan apakah kalian semua masih ingat dengan materi-materi yang telah disampaikan di minggu sebelumnya? Dan hari ini kita akan membahas tentang catur sarana. Materi apa yang akan dibawakan oleh Acarya Shelin I? Marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Kita persilakan Shelin I Shangshi untuk membawakan kelas hari ini. Amitofo. Baik, pertama-tama marilah kita kembali mengambil sikap anjali, sembah sujud kepada Mahamula Acarya Dharma Raja Lenseng, sembah sujud kepada guru sesepuh Chen Focong, sembah sujud kepada para Buddha, Bodhisattva, Dharmapala, dan Dewa. Yang terhormat Ketua TBF, yang terhormat Acarya Shelin He, yang terhormat Lin Jia Shangshi, Lin Fei Shangshi, dan para segenap acarya, Jiao Shou Shi, Fa Shi, Jiang Shi, Zhu Jiao, dan para umat sekalian, dan MC kita, Amitofo. Selamat malam semuanya. Hari ini kita terus ya mengulas tentang poin-poin dari sadana Tantra Satya Buddha secara mendetail, dan pada hari ini kebetulan kita membahas tentang catur sarana. Dan kita kilas balik dulu ya untuk pertemuan sebelumnya. Yang pertama, apa makna dari Mahapuja? Makna Mahapuja ke atas untuk menunjukkan pendekatan, pengabdian, dan penghormatan. Dan makna Mahapuja kemana yang bertujuan untuk menunjukkan simpati, belas kasihan, dan perhatian. Jawabannya boleh diketik di grup chat. Ya, jawabannya adalah
ke bawah. Yang kedua, warna persembahan yang benar, ya, yang benar yang mana? Tolak bala itu warna putih, rezeki itu warna kuning, keharmonisan itu warna merah, penaklukan itu warna apa? Silakan diketik di grup chat. Penaklukan itu warna apa? Hitam, ya. Penaklukan itu hitam. Biru juga boleh, ya. Biru juga boleh. Yang ketiga, jenis persembahan dibagi menjadi 3. Persembahan harta, menggunakan harta benda untuk membantu orang yang kesusahan. Persembahan dana abaya demi menolong insan yang tidak mementingkan keamanan diri sendiri. Dan apakah makna dari persembahan dharma? Apa makna dari persembahan dharma? Ada yang tahu? Menggunakan dharma sejati untuk menyadarkan insan agar berbuat kebajikan memutuskan rantai kejahatan. Ya, ini adalah jawaban yang benar. Oke, baik. Ya, sekarang kita masuk ke prakata untuk materi inti pada hari ini. Sadana catur sarana termasuk salah satu sadana catur prayoga. Juga merupakan sarana bala ataupun kekuatan sarana dari pelatihan diri. Bersarana pada silsilah, bersarana pada guru yaitu mulacarya, kekuatan yang timbul dari catur sarana ini disebut sarana bala. Mulacarya sangat penting, sebab segala dharma ditransmisikan melalui mulacarya. Kelak akan ditekuni oleh para siswa. Jadi makna dari bersarana adalah arah tujuan kita bersarana, sandaran batin kita dan penyelamatan kita. Baik, sekarang saya coba akan sharing sedikit tentang cerita. Ya, jadi kita tahu Naropa ya. Naropa itu berlindung dengan Tilopa. Dulu, Naropa demi mencari Tilopa, ingin berguru dengan Tilopa melalui berbagai rintangan. Maka dikenal dengan sebutan 12 rintangan Naropa. Dan akhirnya Naropa berhasil menemukan Tilopa di sebuah kampung nelayan. Naropa berlutut memohon Tilopa untuk mengangkatnya menjadi murid. Tilopa berkata, "Sepertinya Anda kasta raja. Anda ke sini mau menjadi murid seorang nelayan, sepertinya kurang pantas." Dan Tilopa pun bersiap-siap pergi. Naropa pun bersikeras menghalang Tilopa dan terus memohonnya. Tilopa tidak menjawab dan pergi. Ya, Naropa mengejar dan dengan cepat juga tidak terkejar. Pada akhirnya Naropa melihat Tilopa duduk di gunung berbatu. Lantas Naropa berlutut dan memohon Tilopa menerimanya. Dan Tilopa berkata, "Jika Anda bersikeras dengan bertekad ingin belajar Dharma, coba Anda dari gunung ini lompat ke bawah." Kemudian Naropa pun melompat dan patah tulang sekujur tubuh. Tilopa tuh turun ke bawah memperbaiki luka dari Naropa dan menyembuhkan tulang-tulang yang patah. Dengan melewati berbagai penderitaan ini, Naropa kembali memohon Tilopa mentransmisikan Dharma agungnya. Dan Tilopa berkata, "Saya belum bisa mentransmisikan Dharma saya, sebab Anda masih kurang bersih dan suci." Kemudian Tilopa murka dan melempar sandalnya ke wajah Naropa, sehingga Naropa pingsan. Saat terbangun, dia langsung mencapai pencerahan dan manunggal, bersatu dengan gurunya, Tilopa. Jadi di sini dijelaskan bahwa Tilopa menjelaskan alasan Naropa harus melewati berbagai rintangan dan penderitaan. Itu karena sebenarnya bukan saya Tilopa ingin menyiksa Anda. Bukan saya kejam. Karena Anda sungguh tidak mampu mengikis karma buruk dengan kekuatan sendiri. Hanya dengan melewati rintangan dan penderitaan tersebut, Anda baru bisa mengikis karma dan mencapai pencerahan.
Jadi kita tahu bahwa di mana dengan melewati berbagai rintangan ini, kita baru bisa mencapai pencerahan dan manunggal bersatu dengan guru. Sebenarnya Tiropa itu bukan karena kejam, bukan karena ingin menyiksa Naropa, karena dia tahu bahwa tidak bisa dengan kekuatan sendiri untuk mengikis karma, tetapi harus dengan melewati berbagai rintangan dan penderitaan dulu, baru bisa mengikis karma dan pencerahan. Dan ini kita tahu bahwa ini merupakan jenis dari sarana bala ataupun kekuatan sarana. Kita sangat sulit untuk menggunakan kekuatan kita sendiri untuk mengikis karma kita atau menyucikan dosa-dosa kita. Tetapi kita butuh kekuatan dari guru, ya, untuk mengikis karma kita ini dan mencapai keberhasilan. Jadi sebenarnya sama. Makanya kita di sini membahas tentang pentingnya catur sarana. Karena kita tahu bahwa pentingnya guru, dengan welas asih guru, dengan adhisthana guru, maka karma buruk kita pun akan terkikiskan, dan kita pun bisa mencapai keberhasilan. Dan mantra catur sarana paling sedikit harus dijapa 100.000 kali, baru dapat memperoleh sarana bala, ataupun kekuatan sarana. Ini merupakan bagian yang sangat penting dalam sadhana catur prayoga, dan kita tahu bahwa akar dari sarana berada pada sebuah keyakinan. Kita tahu ya, keyakinan adalah permulaan dari segalanya. Adanya keyakinan, maka adanya kebahagiaan. Jasmani yang penuh dengan keyakinan pasti akan terlihat atau tampil ataupun tampak dengan penuh sukacita. Jadi kita tahu bahwa adalah akar dari sarana itu adalah keyakinan. Keyakinan merupakan akar dari segala pahala. Ada beberapa poin dalam melatih diri, ya. Kita harus percaya dengan Mahaguru kita. Suatu kali Mahaguru bertemu dengan Jakpa Rinpoche, ya, itu adalah guru dari Panchen Lama ke-10, dan berkata, Guru Panchen tersebut berkata, ya, Guru Lu telah mencapai pencerahan samaya, memiliki pancaran sinar yang terang dari tubuhnya, merupakan sesosok Buddha hidup yang sejati. Dan kemudian ada satu kali lagi bertemu dengan Sangha senior di Sekte Kagyupa, Kalu Rinpoche, memegang rupang Mahaguru dengan penuh rasa hormat, bagaikan menghormati seorang Buddha. Beliau memuji Mahaguru bahwa merupakan tantrika agung yang telah mencapai keberhasilan tertinggi dalam penekunan sadhana tantranya. Dan kita tahu bahwa Mahaguru tidak hanya sebagai seorang guru sejati, namun guru dari Buddha hidup. Jadi guru dari segala guru, ya, guru dari Buddha hidup. Banyak Rinpoche dan biksu dari Mahayana ataupun aliran lainnya pun datang, ya, bersarana kepada Mahaguru kita. Jadi kita bisa tahu bahwa kita melihat begitu banyak Rinpoche dari Tibet ataupun dari biksu-biksu dari aliran lain yang telah bersarana dengan Mahaguru, kita bisa melihat dari segi itu bahwa begitu dahsyat ataupun luar biasanya kekuatan dari Mahaguru yang bisa menarik ataupun bisa membuat para biksu dari aliran lain pun turut menghormati ataupun kagum dengan Mahaguru kita. Jadi kita tahu bahwa kita percaya
harus percaya dengan sadhana tantra Satya Buddha kita ini. Dan begitu banyak umat dari Chen Focong yang telah menekuni sadhana tantra Satya Buddha itu pasti banyak memperoleh yukta ataupun kontak batin ya. Nah, jadi ada satu cerita di mana ada satu fase ya. Dia memiliki putra yang berusia 20-an tahun. Dan pada waktu itu putra tersebut menjadi sebagai seorang tentara di Amerika. Dan di Amerika itu kita tahu bahwa menjadi seorang tentara itu sungguh pekerjaan yang sangat-sangat bahaya. Dan menjadi seorang ibu tentunya pasti akan khawatir. Dan jadi oleh karena itu fase tersebut alien cuy fase ya, sebagai seorang ibu selain setiap hari bersadana memohon judge ataupun adistana dari Maha Guru, fase juga secara khusus bervisualisasi cahaya putih melindungi anaknya. Dan suatu kali sang putra ditugaskan di Afghanistan ya, di Afghanistan bertemu dengan teroris yang sedang menembak-nembak ya, sembarang menembak, dan satu grup anaknya si Fase ini pun ikut kabur ya, karena terorisnya menyeramkan, nembaknya sembarangan. Nah, jadi waktu itu anaknya Fase itu terjatuh, tersandung. Jadi satu badan itu langsung terbaring ya, terjatuh, dan akhirnya anaknya Fase langsung berusaha bangkit dan terus berlari. Dan saat itu dia tahu bahwa pada saat dia berlari itu karena hanya tinggal dia sendiri yang berlari, dan si teroris itu juga terus menembak mati anak Fase. Cuman yang dia tahu adalah peluru yang ditembak oleh teroris tersebut, dia mendengar suara pelurunya itu melewati kiri dan kanan telinganya. Namun tidak ada satupun yang terkena dengan badannya. Kemudian anaknya pun lolos. Ini merupakan satu wujud kontak batin yang sangat luar biasa. Dengan sebuah keyakinan, fase tersebut percaya bahwa saya bersadana setiap hari, saya memohon adistana ataupun pemberkahan dari Maha Guru untuk memberkati anak saya, dan saya pun bervisualisasi cahaya putih yang telah melindungi anak saya. Akhirnya ini pada saat genting begitu terjadi dan anaknya terlindung. Jadi ini merupakan suatu kontak batin. Jadi kita harus percaya dengan diri sendiri. Mungkin banyak sekali umat berpikir bahwa karma buruk sendiri sangat berat. Ya mungkin merasa minder ataupun rendah diri ya. Mungkin saya penuh dengan dosa, saya akan sulit mencapai keberhasilan. Sebenarnya tidak boleh mencurigai pun ataupun meremehkan kemampuan diri sendiri. Asalkan kita bisa tetap semangat, maju, pantang mundur, suatu hari pasti akan mencapai keberhasilan. Dan kalian tahu ya, Napoleon ya, merupakan jenderal Prancis ya, yang sangat terkenal. Beliau memiliki 3 kalimat mutiara. Dalam kamus, kalimat pertama adalah, dalam kamus saya tidak ada kata sulit. Ya. Yang kedua, kebijaksanaan tertinggi adalah tekad. Dan yang ketiga, keberhasilan milik orang yang pantang mundur. Ya. Jadi kita tahu bahwa Napoleon adalah jenderal Prancis. Saat itu Prancis mau masuk menyerang Italia, ya, zaman-zaman perang ya. Di antara Prancis dan Italia terdapat pegunungan Alpen. Dan puncak gunung terdapat salju ya. Jadi itu di atasnya itu gunung salju ya. Puncaknya itu salju ya. Dan Napoleon bertanya kepada mereka semua, apakah kita bisa melewati pegunungan Alpen ini? Dan prajurit-prajuritnya semuanya geleng kepala dan bilang, tidak bisa karena itu salju, tidak ada jalannya, dan bla bla bla. Dan Napoleon pun mengatakan, jangan sampai saya mendengar ini lagi. Kita tidak boleh mengatakan tidak bisa. Kita harus bisa. Ayo kita semuanya maju masuk ke Italia. Dan pasukan tentara tersebut sebanyak 40.000 orang ya, berhasil melewati gunung salju tersebut selama 4 hari. Napoleon pun berkata, orang yang bertekad berhasil selamanya tidak akan mengatakan tidak mungkin. Jadi menurut saya ini merupakan kalimat-kalimat yang sangat bermotivasi dan sangat luar biasa. Dan lanjut tentang poin penting catur sarana.
poin penting dalam sadhana catursarana adalah guru. Ya. Dalam catursarana Tantrayana, Mula Acarya berada pada posisi pertama. Guru adalah kombinasi dari Triratna. Ya. Bila memperoleh transmisi Dharma dari guru, para siswa baru dapat memahami Triratna yang sesungguhnya. Oleh karena itu, perlu bersarana baru bisa mempelajari Dharma Tantra. Dengan adanya sandaran dari guru, baru dapat memperoleh penyelamatan dari guru dan Triratna. Ya, saya lanjut bercerita. Seorang guru Zen bertanya kepada siswanya, apa yang paling penting pada sebuah pohon? Apa yang paling penting pada seorang manusia? Nah, yang pertama, yang paling penting pada sebuah pohon adalah akar. Dan yang paling penting pada seorang manusia adalah hati. Ayo kita pikir kembali dan kita renungkan, mengapa akar merupakan poin paling penting dari sebuah pohon? Kita tahu bahwa akar melambangkan Maha Guru. Kita adalah daun dan batang pada pohon tersebut. Dan kita sebagai daun dan batang, kita membutuhkan nutrisi-nutrisi. Tentunya pasti dari akar. Akar yang bernutrisi, maka daun dan batang pun akan berkembang dengan baik. Oleh karena itu, guru merupakan akar yang paling penting. Kita tahu bahwa orang tua memberikan kita kehidupan, nyawa, yang dimana kehidupan hanya satu kali lahir dan pada akhirnya akan mati. Hanya satu kehidupan saja, satu nyawa saja. Namun Maha Guru kita memberikan kita kebijaksanaan yang dimana sepanjang hidup kita ataupun di berbagai kehidupan pun kebijaksanaan tersebut akan tetap terus ada dan selamanya. Jadi kita tahu bahwa Maha Guru juga merupakan guru kebijaksanaan kita, sebab semua pahala kita itu berasal dari Maha Guru. Kita tahu bahwa kita harus bisa bersyukur dan tahu balas budi. Kita juga harus menghargai nidana ini. Kita harus menghargai jalinan karma kita dengan dharma. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita bersadana dengan baik, tekun melatih diri. Dengan upaya-upaya ini, cara kita berbalas budi kita kepada Maha Guru. Oleh karena itu merupakan poin-poin yang penting yang perlu kita ingat dan camkan. Karena kita tahu, dan yang kedua adalah apa yang paling penting pada seorang manusia, yaitu hati. Ya. Karena kita tahu segala dharma berasal dari hati ataupun pikiran. Karena kita tahu bahwa hati itu penentu semuanya. Ya. Karena dulu Padmasambhava pernah berkatakan, orang yang menekuni sadhana yang benar, orang yang benar menekuni sadhana yang benar, jika bertemu dengan ajaran sesat, maka tidak akan terpengaruh karena hatinya itu benar, maka ajaran sesat tersebut pun akan menjadi benar. Ya, karena dari akar mulanya itu berasal dari hati. Dan apabila sebaliknya orang tersebut sudah sesat ataupun orang tersebut sudah menyimpang ataupun salah jalan, maka dia otomatis juga menekuni sadhana yang salah ataupun sadhana yang sesat. Jadi apabila dia bertemu dengan ajaran yang benar, ajaran yang sejati, karena hatinya sesat, maka ajaran sejati tersebut pun akan menjadi sesat. Oleh karena itu kita tahu bahwa dharma itu benar-benar tinggal di hati manusia. Apa yang Anda pikirkan, positif atau negatif, itu semuanya sangat berpengaruh dengan karakter Anda dan gaya hidup Anda ataupun pelatihan diri Anda. Jika kita menggunakan Buddha Dharma untuk menolong insan,
mematahkan kilesa mereka, maka Buddha Dharma akan melahirkan banyak sekali pahala. Sebaliknya, jika kita menggunakan Buddha Dharma untuk keserakahan duniawi, maka akan melahirkan karma buruk ya. Teringat dulu ada seorang umat ya, setelah belajar sadhana homa, ya dia merasa dia hebat, dan dia mulai membantu para umat untuk membuat homa. Bahkan dia mulai memasang tarif biaya pada umat tersebut, bilang ingin memintanya untuk membuat homa harus membayar sedemikian. Dan akhirnya kemudian umat tersebut kecelakaan dan kehilangan satu kakinya. Ya, ini disebut adalah sadhana. Ini merupakan sebuah sistem pengganti ataupun substitusi. Anda merenggut uang orang ataupun harta orang, dan maka Anda pun akan menggantikan bencana yang akan menimpa orang tersebut. Ya, jadi bisa dipahami ya. Nah, kita bahwa menekuni sadhana catursarana bertujuan memperkuat keyakinan kita terhadap guru dan triratna. Menekuni catursarana dapat selamanya mengikat guru dan triratna bersama diri kita, selamanya berjodoh dengan Buddha Bodhisattva. Menekuni catursarana dapat mengikis karma buruk dan memperoleh adistana dari guru dan triratna, dan merupakan langkah awal untuk berbodhicitta. Mengapa kita harus bersarana? Bersarana seperti kita mendaftarkan sekolah, kita pendaftaran sekolah ya. Dengan adanya sarana, baru dapat memperoleh ajaran dari guru. Bila tidak ada guru yang mentransmisi dharma, maka tidak akan ada sadhana yang bisa ditekuni. Dan kita bahwa dalam sekte Dhyana ataupun sekte Zen, sekte Tantrayana, sekte Vinaya sangat menghormati guru. Dan dalam sekte Zen, gurulah yang memberikan pengakuan. Dan dalam sekte Vinaya, gurulah yang mentransmisikan Vinaya. Sekte Tantrayana, guru yang mentransmisikan Dharma. Oleh karena itu, itulah pentingnya bersarana. Dan kita tahu bahwa dalam eksoterik ya, ataupun Mahayana, itu berlindung pada Dharma, tidak pada orangnya, tapi pada Dharma. Tapi dalam esoterik ataupun Tantrayana, itu berlindung pada Dharma dan berlindung pada Mahaguru. Mengapa dalam Tantra berlindung pada Dharma dan pada Mahaguru? Karena dalam Tantra perlu menekuni sadhana eksternal dan internal. Dan dalam sadhana internal, begitu banyak teknik-teknik dan kiat-kiatnya, dan pada tahap pelatihan tertentu membutuhkan bimbingan dari Mahaguru, baru dapat mencapai keberhasilan. Oleh karena itu, perlu berlindung dengan Mahaguru. Nah, kita memasuki kuis ya, seperti biasa. Ya, di grup chat ya ada linknya, silakan diklik. Ayo kita siap-siap menjawab kuis. Seperti biasanya, www.menti.com. Silakan memasukkan kodenya untuk Indonesia 1569 0698. 那我们第一个部分呢，都会给大家看看你的分数到哪里。 Kuis akan tetap dibagi menjadi 2 sesi ya, seperti biasa. 那我们还有大约30秒，大家都陆陆续续进入了吗？ Ayo segera memasuki websitenya, link tersebut ya, www.menti.com. Dengan Indonesia, kuisnya jangan lupa. Ini sudah banyak yang masuk ya, udah 30-an, 31
orang? 就现在开始。 23. Ayo kita mulai, siap-siap. 请选出密教 Apa poin penting dari catur sarana tantrayana? A. Bersarana kepada mula carya. B. Bersarana kepada Buddha. C. Bersarana kepada Dharma. D. Sangha. Jawabannya yang mana? Ayo diketik. Segera dipilih. Oke. Ya, jawabannya A. Benar. 答案是 A。 Syukurlah ya, benar semua. Nomor 2. 释迦行禅 Kekuatan sarana atau sarana bala yang muncul dari catur sarana dimulai dari apa? A. Realisasi. B. Keyakinan. C. Pemahaman. D. Keberhasilan. Jawabannya yang mana? Ayo. Ya, jawabannya B. Benar sekali. 也是答案是 B。 Nah, ini adalah statisnya. 应该是资荣助教吧。然恭后在喜你自英文的由助教。英文版有 The Hustler， Ini yang Inggris. 是谁呢？然后最后有印恭 Ini 喜 adalah Indonesia. 最后 Ya. 印尼的有 Bun 莲花 S 俊雄莲花俊雄。莲花俊雄。好，这地方结束了，就交给连医上师继续讲课，谢谢大家。 Baik, sesi pertama selesai, kita lanjut ke sesi kedua. 我们继续四皈依的观想。首先， Visualisasi catur sarana ya. 传承上师 Bervisualisasi mula carya dan triratna muncul di angkasa, 心中 saling berputar dan menunggal berubah menjadi 5 cahaya. 编成五 Hijau, merah, 色 putih, 系绿 kuning, biru 黄蓝 yang melesat 光明 mengabiseka 传 Anda. 行者 Dan kemudian sekujur tubuh penuh dengan cahaya. 全身。消除业障的观想 Visualisasi pengikisan karma, 一切的业 segala karma warana, karma buruk dan rintangan berubah menjadi hawa gelap, 化为黑 keluar melalui pori-pori sekujur tubuh. Visualisasi pengikisan karma penyakit. Jika karma penyakit, visualisasi air kuning mengalir keluar. Jika terkena guna-guna, visualisasi kelabang, kalajengking, ulat hitam merayap keluar. Lantas, sekujur tubuh Sadaka menjadi putih, bersih, bening, dan merasakan ketenangan. Ini adalah tahap visualisasi yang paling penting. Demikianlah visualisasi sadhana catur sarana yang sesungguhnya. Saat visualisasi Abhisheka, sekujur tubuh Sadaka dipenuhi dengan amerta putih. Visualisasi banyak asap hitam terdorong keluar melalui pori-pori tubuh. 有很多黑色的雾气，因为行者受了光顶后，身上的业障就从毛细孔排出去来了。 Saat kita melakukan catur sarana, terlebih dahulu bervisualisasi baru menjapa mantra. Jadi kita visualisasi juga harus dengan sangat-sangat jelas, ya, yaitu guru, Buddha, Dharma, dan Sangha, juga segala Buddha Dharma, segenap Buddha Dharma, manunggal ataupun bersatu menjadi cahaya putih agung, ataupun 5 cahaya yang mengabiseka Anda. Ingat ya, cahaya tersebut adalah hijau, merah, putih, kuning, dan biru. Kemudian menjapa mantra catur sarana. Saya yakin kita semua juga sudah sangat paham dan sangat mengerti bagaimana cara melakukan visualisasi catur sarana. Karena kita tahu bahwa pada setiap kebaktian ya, kita juga sering sekali setiap kebaktian bersama pasti akan melakukan visualisasi sadhana catur sarana ini.
Dan kita tahu mantranya adalah Namo Kulupei, Namo Putaye, Namo Tamoye, Namo Sengkyaye. Ya, kita tahu bahwa dalam bahasa Sanskerta, Namo berarti bersarana ataupun berlindung. Ya, berikut bunyinya Namo Kulupei itu bersarana kepada Mulacarya. Namo Putaye bersarana kepada Buddha. Namo Tamoye bersarana kepada Dharma. Namo Sengkyaye bersarana kepada 10 penjuru Buddha. Dan setiap sadhana wajib menjapa 3 kali. Kiat utama dari satu sarana ya. Berikut Desana Dharma Raja Lenseng yang mengulas tentang kiat Mahasarana ini. Kita tahu bahwa sebenarnya tubuh manusia terbentuk karena nidana yang memiliki budata ataupun kebudaan, sifat kebudaan. Budata ini tiada lahir, tiada musnah, tiada hilang, tiada muncul, tiada datang, tiada pergi, tiada sama, tiada beda. Sebenarnya adalah Buddha. Tidak terikat oleh kilesa dan nidana. Manusia awam karena melekat dengan duniawi, maka tidak paham. Kini, Mahaguru menerangkan bahwa ini merupakan Mahaprasna yang sejati. Diri sendiri adalah Buddha. Segala Buddha Dharma sangatlah praktis. Dan sarana yang paling penting ialah bersarana pada sifat sejati. Inilah kiat dari sarana. Setelah menghilangkan kegelapan batin, kembali ke suasana hati yang tenang, maka akan memperoleh kesempurnaan Dharmakaya yang penuh dengan cahaya. Ini Mahaguru sering sekali mengatakannya. Anda adalah Buddha, saya adalah Buddha, semuanya adalah Buddha. Mahaguru sering sekali mengatakan kalimat tersebut. Ada satu cerita di mana ada seorang siswa bertanya kepada guru Zen-nya, apa itu Buddha? Dan guru Zen berkata, saya kasih tahu kamu pun pasti kamu nggak akan percaya. Dan siswa berkata, guru, saya mana mungkin tidak percaya dengan perkataan guru? Guru menjawab, baik, karena kamu sudah yakin, saya kasih tahu. Kamu, Anda adalah Buddha. Siswa tersebut kaget mendengarnya dan berkata, saya adalah Buddha, kenapa saya nggak tahu? Guru Zen berkata, sebab Anda tidak berani menanggungnya. Jadi banyak sekali yang dikatakan oleh Mahaguru seperti Anda adalah Buddha, tidak percaya karena saya Buddha, saya nggak berani menanggungnya. Karena kita tahu ya bahwa manusia itu ada ilusi, ada kemelekatan, ada kegelapan batin. Oleh karena itu kita butuh penekunan sadhana yang dapat mengikis kegelapan batin ini agar kita bisa lebih menjadi bersih, bening dan tenang. Dan apabila kita dapat menekuninya dengan baik, maka pelan-pelan dengan penekunan ini kita akan melahirkan prasna ataupun kebijaksanaan yang akan membuat suasana hati Anda lebih tenang dan memperoleh ketenangan batin yang sejati. Kiat seperti ini bagaikan ibarat pil dewa ya, begitu berharga bagai permata, melantunkan darani hingga mencapai keberhasilan. Sering menjapa mantra Catusarana, visualisasi 3 sinar memberkati, 5 cahaya mengabhiseka memasuki samadhi, memperoleh kiat sarana, memperkuat seradanya, selamanya menyucikan ucapan, pikiran, dan perbuatan. Ini merupakan wajah Tathagata yang kuat tak tergoyahkan. Kita tahu bahwa setiap sadhana dari sadhana Tantra Satya Buddha itu sangat-sangat penting. Jadi apabila ada yang bertanya, sadhana apa yang paling bagus dan baik?
Sebenarnya tidak ada jawabannya. Jawaban yang paling tepat adalah sadhana yang paling cocok dengan Anda itu adalah sadhana yang terbaik. Sebenarnya dalam penekunan Chen Fomifa, sadhana tantra Satya Buddha ini, asal kita bisa menemukan sadhana ataupun teknik pelatihan diri yang sesuai dengan kita, itu adalah sadhana yang terbaik bagi Anda. Kita tahu bahwa Mahaguru mentransmisikan metode yang sejati adalah Ratna Cakra, membangkitkan Buddhata, menyingkap. Guru menyelamatkan saat kehilangan arah. Ketika memperoleh pencerahan, selamatkan diri sendiri. Anda adalah Buddha. Jadi saat tersesat akan dituntun oleh guru. Saat tercerahkan, kita tuntun diri kita sendiri. Jadi guru Hongren ataupun Patret 5 tahu bahwa Biksu Huineng sudah mencapai pencerahan. Akan menyerahkan jubah silsilah kepadanya sebagai Patret 6 penerusnya ya. Ketika Patret 5 menyerahkan jubah silsilah pada Huineng, dia sadar bahwa Huineng adalah seorang buruh biasa ya, ataupun orang biasa. Seketika menjadi Patret 6, mungkin para siswa tidak akan menerimanya. Maka meminta Huineng Patret 6 pergi tengah malam. Saat Patret 5 mengantar Huineng ke dermaga Jiujiang, mengantar Huineng naik perahu, dan Huineng berkata, dan pada saat itu Patret 5 mengantar Huineng ke dermaga, mengantar Huineng naik perahu. Patret 5 itu mendayung perahu tersebut, dan Huineng pun kaget dan berkata, "Guru, silakan duduk, biarkan saya saja yang mendayung." Patret 5 berkata, "Seharusnya saya yang menuntun Anda." Dan Huineng menjawab, "Saat tersesat akan dituntun guru, saat tercerahkan tuntun diri sendiri." Maka saat Huineng memperoleh Dharma Agung, beliau menuntun insan dalam diri sendiri dan menjadi pemuka agama ataupun pemimpin agama. Mahaguru juga sering berkatakan bahwa yang dimaksud menuntun insan adalah membangunkan insan, ya, membangunkannya. Tuntun diri sendiri itu seperti apa? Tuntun diri sendiri itu seperti di mana memperbaiki karakter kita diri sendiri, membuang karakter-karakter buruk, dan kemelekatan, buang ilusi dan segala macam. Dulu ada seorang pemuda bernama Cheng Kuo-fan, masih muda dan memiliki banyak sekali sifat kurang baik ya, sifat buruk ya, seperti malas, tamak ya, ataupun hidung belang ya, dan berdusta, suka berbohong. Dan demi mengubah sifat malasnya, Cheng Kuo-fan ini setiap hari membaca buku puluhan tahun. Begitu dia lakukan tanpa berhenti satu kali pun. Dan demi mengubah ketamakannya ataupun sifat hidung belangnya, setiap hari dia menulis buku harian, menulis kesalahannya, setiap hari upaya mengingatkan diri agar tidak melakukannya lagi. Dan demi mengubah sifat suka berbohong ataupun berdusta, dia setiap hari duduk bermeditasi 30 menit, merenung dan introspeksi diri. Akhirnya, dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengubah karakter buruknya, Cheng Kuo-fan pun berhasil dan menjadi seorang suciwan pertama di zaman dulu dan zaman sekarang. Jadi merupakan ini contoh yang sangat luar biasa, di mana dengan tekad untuk melatih diri, beliau menggunakan cara yang cocok ataupun yang sesuai untuk mengubah karakternya. Sebenarnya ini sangat tidak mudah, karena meskipun dia tidak bersadana, tetapi dia telah melakukan pelatihan diri, tugas-tugas pelatihan diri. Ini perlu memiliki kekuatan yang besar.
Baik, kita masuk ke sesi kedua, sesi kuis kedua ya. Ayo siap-siap lagi semuanya. 大家准备好了吗？ Ayo kita mulai lagi. Baik, siap-siap. Yang ketiga, pilihlah warna 5 cahaya yang tepat dalam visualisasi catur sarana. A. Putih, jingga, hitam, biru, kuning. B. Hijau, merah, putih, kuning, biru. C. Kuning, biru, hijau, ungu, putih. Ayo jawabnya yang mana? Ah, 对了，答案是 B。 Benar, jawabannya adalah B. Hijau, merah, putih, kuning, dan biru. Yang keempat, dalam Dharma Desana Dharma Raja Linseng yang mengulas tentang Kiat Mahasarana, di dalamnya terdapat sifat-sifat dari Buddhata. Manakah yang salah? A. Tiada lahir, tiada mati. Tiada hilang, tiada muncul. B. Datang dan pergi, lahir dan mati. C. Tiada datang, tiada pergi, tiada sama, tiada beda. Manakah yang salah? Jawabannya apa? Ya, jawabannya B. 答案这么快，答案是 Cepat sekali. Ya, bagus. Ah, 我们的中文版第1名是3亿雷上士。中语 Ini yang 三 pertama versi Chinese ya, juara pertama. 要加油哦，联合上士。啊，联合三是有参加。有啊，联合上士在第2名。哇，来看看下一 Juara 个。 duanya Lehan Sangse. Terus ini ada yang versi Inggris, juara pertamanya The Hustler. 恭喜你。印尼版的是，看看一下 Juara 3 adalah peringkat pertama adalah Bun S ya. Bukan. Betty. Betty，啊，恭喜你。 Selamat ya. 今天的问答环节已经结束了，大家在下一节课再力加油哦！就交 Ya, 给 untuk sesi kuis setelah selesai kita masuk lagi ke materi inti. 啊，继续。一指根本上是念的咒音的重要性。 Pentingnya menjapa mantra hati guru. Seorang sandaka bersarana kepada guru tersebut, maka harus mendengarkan dharma yang ditransmisikan guru tersebut. Harus menghargai dan menjapa mantra hati yang diajarkan. Tidak boleh mengubahnya. Sebab dharma yang ditransmisikan memiliki kekuatan adistana dan sarana bala. 因为它有传承加持力，有意志力在里面。 Kekuatan dan keberhasilan dalam tantrayana berasal dari adistana guru. Oleh karena itu, setiap visualisasi, tiap mantra, dan tiap mudra memerlukan transmisi dan abhiseka dari guru. Sebab menerima abhiseka berarti menerima kekuatan adistana guru. Baru akan memperoleh yukta ataupun kontak yoga. 加持力，修法才容易相应。啊，昔日 Dulu, ya, Milarepa tidak dapat mencapai yukta ataupun tidak dapat mencapai kontak yoga dari penekunan sadhana yang dipelajari dari Erba Lama. Akhirnya begitu Acarya Marpa memberinya abhiseka, dia menekuninya sampai akhirnya memperoleh yukta. Sadhana yang dipelajari sama, namun sebabnya adalah Erba Lama merupakan siswa dari Marpa. Sadhana yang sama mengapa ditekuni tidak mencapai yukta, kecuali mula acaryanya memberikan abhiseka. Dengan adanya kekuatan sarana, baru dapat mencapai yukta. Jadi, kita tahu bahwa cerita ini berarti kita pentingnya guru, pentingnya mula acarya kita. Ya,
Menjapa mantra satu sarana dapat membangkitkan kekuatan sarana. Kekuatan ini merupakan pemanunggalan total antara siswa dan mula acarya. Merupakan kekuatan sarana yang menyatu kokoh muncul dari 4 kalimat mantra ini. Di dunia ini sudah tidak mudah ya untuk memperoleh guru maupun siswa yang sangat baik. Namun asalkan Anda mengarah pada kebenaran, kesadaran tertinggi semesta mempunyai niat untuk mencapai keberhasilan. Asalkan Anda berdoa dengan tulus, maka guru akan mentransmisikan sadhana kepada Anda. Pasti memberikan abhisheka. Bahkan setiap saat di dekat Anda. Oleh karena itu, asalkan seorang siswa yang sejati telah siap, maka guru pasti akan hadir. Maka jangan khawatir, kita tidak memperoleh guru sejati yang mentransmisikan dharma kepada Anda. Sebab asalkan siswa segalanya telah siap dengan baik, maka gurunya pun pasti akan hadir di hadapan. Ini sangat penting ya. Namun seorang siswa yang memiliki akar keagungan juga sangat jarang. Seorang guru yang benar-benar mencapai realisasi juga sangat jarang. Oleh karena itu, di dunia ini, guru yang sejati tidaklah banyak. Kita harus menghargai jalanan karma baik ini. Dan saya teringat ya, dulu di Vancouver, Belanda, Vancouver, Kanada, ada seorang umat pernah bersarana pada Rinpoche Tibet. Setelah sarana, karena tidak paham bahasa Tibet, dan pada akhirnya Rinpoche tersebut juga sudah kembali ke Tibet, maka dia melafalkan mantra 6 aksara. Dia berharap agar dapat bertemu dengan guru yang sejati. Dan pada saat itu, setiap Phuthotangnya di Vancouver sedang mengadakan kegiatan membuka stand ya, pameran buku secun ya, ataupun membuka stand karya tulis Mahaguru. Dan kalian ini dengar nggak sih? Oh, mungkin ini Indonesia nggak dengar. Kalau channel yang Chinese itu pasti ada ini suara kembang api karena hari ini kan malam takbiran. Tadi Sangse kaget ya, soalnya suara kembang apinya gede banget. Jadi ini sampai tanyain kita dengar apa enggak. Di tempat saya juga ada nih lagi ada pesta-pesta kembang api. Nah, jadi lanjut lagi. Jadi umat tersebut itu dia awalnya bersarana dengan Rinpoche Tibet, dan karena dia tidak paham bahasa Tibet, dari Rinpoche tersebut juga telah kembali ke Tibet, maka dia terus berdoa dan melafalkan mantra 6 aksara, terus dia berdoa agar dapat bertemu dengan guru sejati. Jadi pada saat itu di acara Imlek ya, Cetia Chen Focung ya, yang di Vancouver itu Phuthotang, itu membuka stand karya tulis Mahaguru, dan umat tersebut tuh datang menghampiri stand tersebut. Dan akhirnya dia melihat banyak karya tulis Mahaguru dan membacanya sekilas, dan akhirnya saat itu dia mulai mengenal Chen Focung dan sangat senang sekali ya, dan merasa sangat berjodoh dan akan bersarana kepada Mahaguru. Ya, dan waktu itu saya juga berkata kepada umat tersebut bahwa pusat kami adalah di Seattle, dan dia merasa sangat luar biasa dan senang sekali, dan akhirnya pun bersarana kepada Mahaguru. Dan kita tahu bahwa asalkan kita memiliki jalinan karma ini, jalinan nidana ini, maka kita pasti akan tetap bisa bertemu ya dengan jodoh ini ya, seperti bertemu dengan seperti umat ini bertemu dengan Chen Focung. Dan pada akhirnya untuk sampai di sisi penutup, antara guru dan siswa sesungguhnya bersifat langsung dan merupakan hubungan yang sangat erat. Ya, dengan menekuni mantra satu sarana, maka kekuatan adhisthana akan terus bertumbuh dan makin kokoh. Semua orang punya kekurangan. Sadaka mempelajari sisi baiknya guru. Menekuni Buddha Dharma, dengan demikian dapat memperoleh kekuatan sarana ataupun sarana bala dan mencapai keberhasilan. Dan kita tahu bahwa Mahaguru itu seperti segumpal api.
kita sering mengelilingi Maha Guru. Dan banyak sekali para siswa ingin mendekati Maha Guru, ya, mengelilingi Maha Guru. Dan karena banyak sekali siswa yang melihat Maha Guru, mungkin akan melihat sifat-sifat Maha Guru. Jadi sebenarnya tidak boleh. Yang harus kita pelajari adalah sifat baik ataupun sisi baiknya guru. Jadi kita ada sebuah cerita, ya, Lama Chunche pergi memohon dharma, dan dia memilih, dan pada saat memohon dharma dia sangat tulus, ya, dan bersujud di depan guru tersebut. Dan dia memohon transmisi dharma dari guru tersebut. Dan pada saat itu guru lama ini dan Lama Chunche ini tidak berkata apapun pada saat Lama Chunche memohon dharma kepada sang guru. Dan yang dilakukan guru tersebut adalah guru menendang dadanya Lama Chunche yang sedang bersujud di sana sampai Lama Chunche itu jatuh, ya, ataupun berguling-guling di tanah. Dan pada saat itu Lama Chunche merasa marah dan merasa heran. Karena dia merasa, kenapa saya ingin memohon dharma, kenapa saya malah ditendang seperti begitu. Dan akhirnya mulailah berpikiran negatif terhadap guru tersebut. Dan sebenarnya ini merupakan contoh di mana siswa tersebut tidak bagus. Tidak sebaiknya melihat sisi yang negatifnya. Tetapi harusnya Anda harus tahu mengapa guru melakukan hal demikian. Harus dilihat dari sisi baiknya. Oleh karena itu kita butuh pelatihan diri untuk mengubah karakter kita, mengubah sudut pandang kita yang tidak baik menjadi baik. Oleh pada akhirnya Lama Chunche juga tetap berguru dengan guru tersebut, cuman tetap melewati berbagai rintangan. Baik, saya di sini sudah selesai ya membahas tentang mantra apa sih sadhana atau sarana. Sekarang saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Di minggu lalu itu ada beberapa pertanyaan. Di sini ada pertanyaan, apa barang persembahan boleh kita visualisasikan untuk keluarga yang kita ikut memberikan persembahan yang kita berikan? Pertanyaan adalah, apakah anggota keluarga kita boleh ikut bervisualisasi mempersembahkan sarana puja yang kita persembahkan? Jawabannya boleh, tetapi apabila keluarganya besar, sebaiknya persembahannya itu lebih banyak dan lebih besar. Pertanyaan kedua, ketika kita hadir puja bakti di vihara, bolehkah menvisualisasikan persembahan yang ada di altar di rumah yang kebetulan belum sempat divisualisasikan saat sadhana di rumah? Nah, sebenarnya saran saya sebaiknya kita harus sendiri membawa persembahan kita, ya, kita harus membawa persembahan kita sendiri ke tempat ibadah dan kita lakukan visualisasi yang ada di sana. Bukannya kita waktu itu kita nggak sempat sadhana di rumah, nggak sempat visualisasi, jadi kita kayak pada saat ikut kebaktian terus kita visualisasi persembahannya ada di altar di rumah. Bukan demikian, karena kita itu melakukan kebaktiannya itu di dalam rumah, di vihara, maka kita harus
bervisualisasi yang ada di altar vihara. Apabila kita ingin bervisualisasi persembahan dari kita diri sendiri, ya kita bawa aja dan kita visualisasikan. Dan pertanyaan ketiga, apa tanda kontak yoga keberhasilan dalam sadhana persembahan? Menurut saya, persembahan itu ada yang secara fisik, yang terlihat dan tampak, ya. Yang kedua adalah persembahan tidak terlihat, yang internal, seperti kita bersadana, menyucikan ucapan, pikiran, dan perbuatan. Ini merupakan sebuah wujud dari persembahan. Dan segala wujud persembahan, dari segala wujud persembahan, persembahan dharma yang merupakan persembahan paling besar. Ya, jadi selain persembahan eksternal secara fisik, kita juga harus melakukan persembahan internal seperti melatih diri, pernafasan botol, bersadana, dan lain-lain. Ini merupakan contoh dan wujud dari persembahan internal, yaitu persembahan dharma. Merupakan persembahan tertinggi ataupun persembahan terbaik, ya, dari segala jenis persembahan. Dan tanda kontak yoga keberhasilan dalam sadhana persembahan adalah wujud, ya, dari persembahan internal. Lanjut, yang keempat, saya bermimpi membersihkan sebuah ruangan yang sangat kotor dan menemukan 3 buah keong putih. Saya sangat senang karena saya memang sedang mencari cangkang keong untuk meja persembahan. Apakah makna dari keong ini? Sebenarnya bermimpi keong itu adalah sangat bagus. Keong berarti sejahtera dan harmonis. Ya, bagus, ya. Karena keong juga merupakan salah satu bentuk dari dari 8 persembahan, ya. Ya, benda dari 8 persembahan. Jadi sangat bagus. Karena seperti keong laut, ya, itu juga bisa menghasilkan suara yang berarti bunyi dari Sang Buddha. Dan dalam 8 persembahan, keong juga berarti sukacita. Jadi mimpi ini sangat bagus, ya, luar biasa. Dan intinya keong melambangkan sejahtera dan harmonis. Dan yang kelima, mantra persembahan ada yang menambahkan Om Ahum di akhir mantra. Apakah itu sesuai dengan ritual sadhana? Dan pada saat kita menjapa mantra Om Ahum di akhir mantra persembahan, itu tidak apa-apa, itu seperti paripurna, ya. Jadi nggak apa-apa. Mahaguru telah mengatakannya, boleh. Apa upaya yang bisa kita lakukan untuk mewakili hewan peliharaan? Kita melakukan persembahan kepada Hyang Saturatna. Hewan peliharaan ini sudah diabhiseka, dan agar hewan peliharaan ini dapat tetap bisa berbuat baik.
Pertama, kita dapat bisa menggunakan nama pet kita ini untuk melakukan persembahan. Kedua, mendaftarkan nama hewan tersebut dalam formulir pendaftaran Fahui. Yang ketiga, kita membawa, menuntun hewan peliharaan untuk melakukan penjapaan mantra Catusarana. Seperti kita melakukan ritual pelepasan seruah, kita juga bisa mewakili mereka untuk melakukan penjapaan mantra, pelantunan sutra. Jadi sama, kita juga bisa mewakili hewan peliharaan kita untuk menjapa mantra Catusarana. Jadi ada mantra khususnya ya, itu nanti akan dikirimkan oleh panitia. Lebih panjang dari mantra Catusarana biasanya. Nanti kita akan minta dalam panitia akan dikirimkan lagi ke grup ya, karena panjang, jadi nanti kita akan catat dan kita artikan. Meskipun hewan ya tidak memiliki kebijaksanaan, tetapi dia memiliki perasaan dan tetap bisa kita tuntun. Dan apakah kalian ingat pada saat kita melakukan ritual pelepasan seruah juga ada sesi di mana kita melafalkan mantra Samayati, ya Gata Samayati itu juga berbeda ya, sedikit lebih panjang. Ya karena itu khusus untuk diberikan untuk para hewan. Seperti kita melantunkan Gata Samayati, kita juga mewakili para hewan untuk melakukan pertobatan agar karma buruk mereka dapat terkikiskan. Dan kita tahu bahwa dia bisa terjerumus ke dalam alam binatang, ini juga memiliki rintangan karmanya, memiliki karma buruknya. Oleh karena itu, dalam kesempatan jodoh ini kita bisa membantu mereka untuk mengikis karma dan mendaftarkan mereka ke dalam formulir pendaftaran atau menyeberangkan mereka. Itu merupakan jodoh yang sangat luar biasa. Persembahan untuk Dewa Bumi atau leluhur apakah boleh kita makan? Mahaguru pernah berceramah mengatakan kita seorang sadaka sebaiknya tidak boleh memakan makanan leluhur karena yang dimakan oleh hantu ataupun leluhur hawanya akan tertempel di makanan tersebut. Tetapi ada satu cara. Kita harus bisa membersihkan makanan tersebut. Cara membersihkannya bagaimana? Kita baca mantra pembersihan dan kemudian mengundang Kuan Seim Pusah di cakra dahinya memberkati, memancarkan cahaya putih, memberkati ya ataupun mengadistana makanan-makanan tersebut menjadi bersih, dan kotoran tersebut pun, hawa-hawa kotoran tersebut pun hilang, dan akhirnya kita pun bisa makan persembahan-persembahan bekas Dewa Bumi ataupun leluhur. Ataupun selain Kuan Seim Pusah, kita juga bisa bervisualisasi secun
mahaguru kita ataupun adinata lainnya ya, ataupun idam kita untuk memancarkan cahaya putih agar bisa membersihkan hawa-hawa gelap dari makanan tersebut. Oke. Jadi pertanyaan sampai di sini, apabila ada tambahan dari Acarya Shi Lianhe, dipersilakan. Terima kasih Lin Yishang Shi. Saya rasa jawaban Anda itu sudah sangat-sangat luar biasa. Sampai mencari ya banyak sekali jawaban-jawaban dan dharma desana yang diberikan oleh Mahaguru tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sangat-sangat luar biasa. Dan ada satu pertanyaan yang membahas tentang apa tanda kontak yoga keberhasilan dalam sadhana persembahan. Saya sedikit menambahkan ya di sini tentang pertanyaan tadi. Ya, kita lihat persembahan dari Mahaguru seperti makanan, persembahan dari Homa, dan lain-lain. Kita bisa melihat, kita bervisualisasi, dan Mahaguru itu seperti pada saat melakukan Homa, mempersembahkan makanan ataupun persembahan Homa, Mahaguru akan mengangkat persembahan tersebut dan memejamkan mata dan dengan setulus hati mempersembahkannya kepada Yidam ataupun para Buddha Bodhisattva, dan pada saat Secun menganggukkan kepala, itu merupakan tanda dari Secun telah merasakan persembahannya telah diterima oleh para Buddha Bodhisattva. Ini merupakan satu wujud dari kontak yoganya, kontak yoga persembahan. Jadi kita tahu bahwa pada saat kita melakukan persembahan, para Buddha Bodhisattva telah menerimanya dan kita bisa merasakan sukacita. Itu merupakan salah satu dari wujud tanda kontak yoga dari persembahan. Ya, ini merupakan sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Acarya Shi Lianhe yang telah membawakan materi yang sangat-sangat luar biasa. Kita pada pelajaran hari ini, ya, kita tahu bahwa akar dari sarana adalah keyakinan. Kita harus percaya, yakin dengan Mahaguru, yakin dengan para Buddha Bodhisattva, dan yakin dengan diri sendiri. Dan seperti poin penting dalam sebuah pohon adalah akar. Dan seperti kita dalam mempelajari Buddha Dharma, akar yang paling penting adalah Buddha Dharma, adalah Mahaguru. Oleh karena itu, kita tahu bahwa belakangan ini Mahaguru telah mengalami kondisi badan yang kurang baik. Kita TBF mengadakan kegiatan doa bersama, melafalkan mantra Mahabala. Kita berharap kita sebagai siswa, para umat, ya, kita bisa bersama-sama melimpahkan jasa dengan upaya doa bersama ini, ya, kita bisa melimpahkan jasa kepada Mahaguru agar bisa senantiasa sehat dan panjang umur dan menetap selamanya di dunia. Dan di sini saya sangat berterima kasih kepada Lin Yishang Shi dan Li Heshang Shi. Dan sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang bertanya.第一个问题，如果在这里去沐浴，顺便接受五色线榜首加持，是否会失去真佛宗传承？第二个问题，
另外，如果没有绑五色线，而被其处加重、洒水洒尽，是否也会失去真佛宗传承？谢谢莲意上师。 Di sini ada pertanyaan bahwa nanti pada saat Waisak, hari Raya Waisak ya, dijelaskan ada seorang umat mengatakan bahwa pada saat acara Waisak itu tidak ada Dharma Duta yang ada di viharanya, jadi dia mengundang biksu dari Theravada. Dan apabila pergi membandingkan rupang, apakah boleh? Apabila menerima abhiseka, misalnya seperti apabila menerima abhisekanya, apakah bisa mengacaukan silsilah dari Chen Fozong? Dan jawaban dari Sang Se adalah, kalau pergi untuk melakukan pemandian rupang boleh, tetapi untuk abhiseka ataupun adistana dan lain-lain itu sebaiknya tidak. Ya, sebaiknya jangan ya, karena bisa mengacaukan garis silsilah. Apabila Anda ingin purifikasi ataupun membersihkan diri sendiri, Anda setiap hari bervisualisasi silsilah Chen Fozong ataupun bervisualisasi Mahaguru di atas kepala kita, memberikan pancaran cahaya dan hawa gelap kita pun bisa keluar dari pori-pori tubuh sehingga tubuh kita bersih, bening. Itu juga merupakan suatu wujud dari pembersihan versi Chen Fozong ya. Jadi ini adalah jawabannya. 每逢初一或15向东方皈依之后，如果在道场 Dan ada yang bertanya, setiap hari pertama ini ya, tanggal 1 lunar atau tanggal 15 lunar melakukan ini ritual menghadap arah timur bersarana sendiri, dan apakah pada saat ada tempat ibadah yang menggelar upacara, apakah perlu untuk kembali lagi bersarana satu kali lagi? Jawabannya itu tidak perlu. Pada saat Anda telah melakukan ritual menghadap ke timur bersarana sendiri dengan berjatuh pada tanggal 1 ataupun tanggal 15 lunar, itu sudah cukup satu kali saja, dan Anda kirim data Anda ke Seattle. Langsung kirim ke Seattle dan meminta Mahaguru mengirimkan sertifikat sarana. Itu sudah cukup. Karena Mahaguru akan memberikan abhiseka jarak jauh sekali lagi. Dan ada pertanyaan lagi, apabila tidak menerima abhiseka Mahabala, apakah boleh menjapa mantra Mahabala? Untuk Mahabala itu boleh abhiseka jarak jauh ya, jadi silakan ditulis ya, ditulis. Sekarang di BF itu bagian surat itu ada emailnya, jadi Anda cukup mengisi data Anda, terus email meminta abhiseka jarak jauh Mahabala sudah bisa ya, tidak perlu langsung harus abhiseka langsung. Sekarang saya mengirimkan link untuk, di bawah sudah ada link untuk memohon abhiseka jarak jauh, tbsblessing@gmail.com. Nanti selanjutnya, jadi pada saat tadi itu ditanyakan bahwa apabila kita bervisualisasi di dalam tubuh kita ya terdapat misalnya kayak apa sih, santet ya, misalnya kayak barang-barang nggak baik ya, misalnya seperti santet kayak gitu, itu kita kan bervisualisasi kelabang ataupun kalajengking ataupun ulat-ulat lainnya itu keluar dari tubuh kita. Namun apakah dengan begitu akan mudah mengundang ulat ataupun kelabang yang benar-benar itu hadir ke dalam tubuh, ke dalam rumah kita? Nah, jadi Acarya menjawab itu sebenarnya tidak pengaruh ya, tidak pengaruh, karena itu hanya visualisasi.
请问上师，如果为我们的祖先想要帮他做皈依，是否念的皈依咒 Dan 跟 di sini 我 ada 们 artinya Cie bertanya, maaf Sangse untuk mendiang yang belum mewarna, apakah kita bisa langsung membacakan mantra satu sarana yang biasa untuk mewakili mendiang bersatu sarana, atau ada bacaan yang berbeda seperti untuk hewan, ada tata cara yang mantra yang sedikit berbeda? 先皈依，如果是法会的话呢，如果由上师来做这个帮他做皈依嘛，或者写信去做遥观也可以的。 Untuk sarana leluhur itu cukup mendaftarkan formulir pendaftaran pada saat Fahui ataupun menulis surat ke Seattle untuk memohon Maha Guru memberikan abiseka jarak jauh sudah cukup. Apakah masih ada pertanyaan? 哦，还有一个佩芬助教还有一个问题，这个温俊雄师兄问的。上师，请问如果有新的同门想要 Sangse tanya apakah boleh melayani umat baru untuk bersatu sarana di depan altar secun, namun tanpa perhatikan hari Cuit Capgo, soalnya di Vier tidak ada Sangse dan Fase. Apakah boleh? 那我觉得呢，有时因为方便嘛，他很难得来到佛堂的时候呢，你就是带他念四皈依咒，然后呢，将他的名字就是马上传真去西雅图或者真 Jadi 佛。 mungkin umat tersebut tidak mudah untuk bisa ke vihara, dan jadi bisa dituntun oleh Dharma Duta tersebut untuk menjapa mantra satu sarana dan mantra hati guru. Jadi setelah itu membantunya untuk mendaftarkan abiseka jarak jauh dengan cara mengirim surat ke Seattle. Ya. Jadi kita jangan sampai kita kehilangan waktu dan kesempatan umat baru tersebut, ya, karena dia bisa datang ke vihara itu merupakan suatu kesempatan jodoh yang sangat luar biasa. Jadi jangan kita menolak, ya. Kita tuntun mereka dengan menjapa mantra satu sarana dan menjapa mantra hati Maha Guru, terus kita tuntun mereka, kita bantu mereka untuk melakukan menulis surat ke Seattle yang meminta abiseka jarak jauh. Ini merupakan cara yang sangat luar biasa dan sangat mudah. 如果不是在道场呢，平时有些同门，他们问我如果想要皈依师尊，但是遥观，我是跟他们说，按照师尊的术是初一或者是5早上7点向东方做是皈依。但是如果他刚刚是初2或者是6，还要等到那个初1、4、5是有时候会忘掉的，有几次都是这样。哦，差点忘记了，刚刚错 Jadi 过 ada yang 了。 bertanya, apabila ingin tidak ada tempat ibadat, namun bersarana mengarah ke arah timur dengan waktu tanggal 1 tanggal 15 lunar, tetapi umat tersebut seringkali berlupa, sering lupa, jadi kadang-kadang sudah lewat, jadi harus bagaimana? Misalnya lewat dari tanggal 1 tanggal 15, apa harus tunggu lagi ke tanggal 1 tanggal 15? Jadi umat tersebut tuh lupa, sudah lewat tanggal 1, jadi harus bagaimana? Pada saat tanggal 15 juga lupa, jadi harusnya bagaimana? Jadi cara yang paling gampang adalah bantu menulis surat, kirim ke Seattle untuk memohon abiseka jarak jauh. Jadi kalau untuk menghadap timur, ya, itu lebih baik tetap di tanggal 1 tanggal 15 lunar, karena ini merupakan aturan yang ditentukan oleh Maha Guru. Apabila dia lupa lagi, ya mungkin boleh di hadapan altar, ya. Sebenarnya paling penting itu menulis surat memohon abiseka jarak jauh dari Maha Guru, kirim ke Seattle. 好的，谢谢佩芬助教那么棒的问答好像都没有回答问题，没有问题了，大家都很棒，没有问题了，时间也刚刚好。好的，谢谢大家。 Waktu juga pas, ya. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada sesi tanya jawabnya.
Selanjutnya itu adalah sadhana simambandana. Ya, jangan lupa Jumat depan ya, di waktu yang sama. Terima kasih kepada semuanya, terima kasih kepada pemateri 感 kita. 恩上师，阿弥陀佛。 Terima kasih kepada Maha Guru, terima kasih kepada para Buddha Bodhisattva, terima kasih kepada Ketua TBF, terima kasih kepada acara Shilenhe, terima kasih kepada Lin Jia Shangshi, terima kasih kepada Lin Fei Shangshi, terima kasih kepada para segenap acarya, Jiao Shou Shi, Fa Shi, Jiang Shi, Zhu Jiao, MC, dan para umat sekalian. Terima kasih semuanya. Amitofo. Jumat depan ketemu lagi di jam 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. 翻译的美丽讲师，你们辛苦啦！谢谢 Zoom、YouTube 及 Facebook 线上的莲花徒子们，我们下周同一个时间再见。 Terima kasih semuanya, terima kasih atas waktunya. Jumat depan sampai ketemu lagi. Bye 感恩上 bye. 师，感恩 Terima 阿弥陀佛。 kasih. 再见，拜拜。 Bye. 感恩雷和上师，阿弥陀佛大香猪，感恩你。愿上师，大家再见了。感恩联合上师，感恩联谊上师，感恩大家，谢再见，谢林上师，这联合上师，再见，拜拜。大家记得持大力金刚心咒啊！怎么没有反应了？有啊，谢谢，加油，谢谢金刚心如果不会登记的同门，可以私下联络我，我会帮大家登记。好，谢谢，拜拜啦，拜拜，拜拜哈，拜拜，拜拜，拜拜。去房助教可以关了。